Shalom Bapak Ibu sekalian. Halo. Haleluya. Apa kabar? Luar biasa. Amin. Nah, saudara, pada kesempatan pada sore hari ini kita akan sama-sama belajar tentang healthy finansial ya, atau keuangan yang sehat. Nah, dari sinilah saudara kita akan semuanya rasanya sudah pernah mengerti ya tentang keuangan yang sehat. Sebelum kita bahas, next coba. Kita semua cocokkan dahulu konsep kita tentang keuangan yang sehat. Apakah setuju bahwa pemasukan harus lebih besar daripada pengeluaran? Halo? Setuju? Nah, kita kalau sudah cocok, kita akan terus ya saudara. Bahwa pengeluaran harus lebih kecil daripada pemasukan. Pemasukan harus lebih besar daripada pengeluaran. Nah, ini adalah masalah utama banyak orang Kristen yang tidak sehat keuangannya ya. Next. Ibrani 13 ayat 5, kita akan baca sama-sama. 2, 3. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dari hari inilah saudara kita akan mulai membahas bagaimana keuangan kita sehat. Next, yang pertama, berdasarkan Kementerian Agama, saudara, tingkat perceraian di Indonesia meningkat drastis semasa pandemi dan penyebab utamanya adalah keuangan. Artinya, cara kita mengelola keuangan, memiliki keuangan yang sehat menjadi sangat penting. Nah, dari hal inilah saudara kita akan terus membahas. Next, bagaimana caranya agar kita memiliki keuangan yang sehat. Next, yang pertama, mencukupkan diri Anda dengan apa yang ada padamu, yaitu di Ibrani 13 ayat 5, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Next. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita harus bisa menguasai diri kita dari gangguan penawaran barang-barang yang tidak urgent untuk kita miliki. Contohnya seperti mobil yang kedua, HP yang kedua, kemudian TV yang gede ya 80 in, 100 in gitu ya. Nah, sedangkan rumahnya tipe 21, untuk masukin TV-nya aja harus bongkar pintu depan. Kan nggak wajar ya saudara hal ini. Nah, inilah yang kita harus perhatikan supaya kita bisa menahan diri kita tidak sampai pengeluaran kita lebih besar dari pemasukan kita. Ya. Kemudian motor, tas. Nah, tas ini biasanya buat ibu-ibu ya. Kalau laki-laki tas itu sembarang aja, pokoknya bisa untuk bawa cukup. Kalau ibu-ibu biasanya agak gengsi. Nah, walaupun mungkin dalamnya nggak banyak isinya, tapi yang penting tasnya mewah. Nah, itulah saudara yang menyebabkan keuangan kita seringkali pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Nah, karena emosi ingin memiliki barang-barang mewah di atas, selalu menghalalkan segala cara mendapatkan uang walaupun melanggar firman Tuhan, misalnya mencuri, korupsi, menipu dan lain sebagainya. Hal inilah saudara, kenapa kok kejahatan atau perceraian di tadi yang kita tadi Kementerian Agama meningkat ya. Kenapa? Karena banyak sekali orang yang pengeluarannya lebih besar dari pemasukan. Sudah kena PHK, tapi masih saja tidak bisa mengontrol, tidak bisa mengatur pengeluarannya. Sehingga dari situ, kenapa banyak orang yang sangat jatuh miskin atau mendadak miskin karena pengeluarannya lebih besar daripada pemasukan. Next. Raja Salomo berkata bahwa kita hidup mengejar nafsu duniawi, maka semuanya sia-sia. Karena natur manusia tidak akan pernah puas. Betul kan saudara? Saudara sudah punya jam yang dulunya mungkin harganya cuma 100.000 atau 200.000, kemudian temennya pakai jam yang harganya 1 juta atau 2 juta, saudara ingin beli. Padahal nunjuk waktunya juga sama. Betul? Tidak ada waktu yang berbeda. Kalau yang 100.000 satu hari cuma 10 jam, kalau yang 2 juta atau yang 10 juta satu hari 50 jam, kan enggak saudara, semua sama, satu hari 24 jam, betul? Nah, dari hal inilah saudara, kita harus bisa mengontrol, jangan asal ditawarin. Kalau semua sekarang serba mudah, bisa pakai HP membayar, bisa pakai Shopee, bisa pakai GoPay dan segala macam, apalagi kartu kredit tinggal gesek, jangan asal gesek saja ya. Nah, itulah yang akan menyebabkan saudara menjadi pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata harus belajar menahan diri dan mencukupkan dengan apa yang ada. Tawaran dunia saat ini memudahkan kita
untuk tenggelam dalam gaya hidup hedonisme dan konsumerisme. Apa itu hedonisme? Hedonisme adalah hidup mewah, saudara. Saudara, walaupun saudara tidak kerja, yang penting hidupnya mewah, kan nggak benar ya saudara. Nah, dari hal inilah kita harus bisa mengatur keuangan kita untuk berjalan sesuai dengan pemasukan kita. Saya pernah mendapatkan teman, dan teman itu ngomong kepada saya, Pak, saya pengen usaha. Bagaimana menurut Bapak? Kalau saya melakukan pinjaman online atau pinjol, saya bilang jangan. Kamu mau usaha apa? Saya mau usaha makanan, Pak. Makanan mendingan kamu buat aja 1 atau 2 biji, kamu tawarkan ke teman yang dekat. Nah dari situ kamu pakai aja apa yang ada padamu. Jangan sampai pinjam. Kenapa? Karena kalau kamu sampai melakukan pinjaman online atau pinjaman kartu kredit, nanti kamu akan kenalan dengan debt collector dan kamu akan pusing 7 keliling karena dikejar-kejar oleh debt collector. Nah inilah saudara, kalau banyak dari kita yang tidak puas dengan apa yang penghasilan saudara, nah saudara akan berhadapan dengan para debt collector. Itu bermulanya dari hal kecil saudara. Aku mau pinjam dulu 10 juta. Setelah 10 juta nggak bisa bayar, aku ada tawaran lagi bunganya lebih kecil, pinjaman 20 juta. Akhirnya saudara meningkatkan pinjaman 20 juta. Dan akhirnya apa? Saudara akan terlilit dan terlilit dan terlilit. Akhirnya debt collector akan datang menelpon saudara, hidup saudara tidak tenang. Dan untung teman saya ini menurutinya dan akhirnya dia melakukan hal itu. Saya katakan, saya customer pertamamu, saya akan beli masakanmu. Setelah dia kirim, puji Tuhan, cukup lumayan enak, jadi tidak sia-sia saya beli. Nah dari hal inilah saudara, dia mulai meningkatkan, dia mulai kenalan dengan orang lain, dia mulai kenalan di konsernya, dia mulai menawarkan dan akhirnya bisa jalan dengan apa yang ada pada dia. Next. Yang kedua, membuat budgeting dalam rumah tangga. Kenapa saudara? Karena budgeting ini penting sekali. Kita baca Lukas 14 ayat 28. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Saudara, dalam budgeting ini kelihatannya sepele sekali saudara. Aku sudah hafal, udah di luar kepala. Coba saudara, kalau saudara belanja di Indomaret aja itu pengeluaran ya saudara, bukan pemasukan, pengeluaran uang. Saudara, seringkali kita belinya tidak sesuai dengan yang kita list sebelumnya. Karena saudara dan saya malas untuk list itu. Ya, saudara misalnya mau beli kecap, terus gula sama garam, nanti bisa beli supermie, betul? Bisa beli kornet, bisa beli kerupuk, yang enggak yang dibeli. Nah itulah saudara. Kalau saudara tidak pintar dalam budgeting, mendingan saudara ngalah untuk mencatat satu persatu supaya pengeluaran saudara benar-benar terkontrol dengan baik. Next. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita bisa terukur dan termonitor dalam pengeluaran, yaitu dengan budgeting yang baik, yang benar. Pengeluaran yang diizinkan hanya 70% dari pemasukan saudara. Nah, dari sinilah saudara, kenapa kita harus terukur dan termonitor? Coba saudara bayangkan, kalau saudara bisa nyetir ya, saat ini saudara punya mobil dan bisa nyetir. Hal yang terpenting saat saudara nyetir itu apa sih? Dashboard panel saudara. Saudara harus lihat bensin saudara kira-kira saat ini E atau F, atau di tengah-tengah. Kita harus benar-benar bisa memonitor apakah ini cukup atau enggak untuk saya pergi. Jangan-jangan sampai tengah jalan mandek, berhenti. Akhirnya saudara bingung, telepon sana telepon sini, ngerepotin orang untuk membantu saudara. Nah, hal inilah saudara. Kalau saudara sudah tahu bensinnya bagus, saudara periksa ban saudara. Apakah ban saudara anginnya cukup? Setelah itu saudara periksa air saudara di radiator, apakah cukup? Kalau enggak cukup, nanti panas, berhenti, mogok, ngerepotin orang lagi. Betul? Nah, hal inilah saudara. Kita harus benar-benar memonitor kondisi mobil kita seperti saudara dan saya memonitor keuangan. Kalau saudara punya uang di bank, punya uang di dompet, punya uang di laci, punya uang di bawah bantal, saudara harus hafal berapa uang saudara itu, dan saudara akan alokasikan untuk apa saja. Sebab kalau saudara sampai lupa, sampai tidak termonitor, maka saudara mikir, aku masih punya uang 10 juta di bank,
Ternyata setelah dilihat tinggal 10.000. Gimana saudara? Hal inilah yang seringkali kita mendadak kaget-kagetan. Saudara, kita harus benar-benar jeli dan memonitor dengan terukur supaya saudara bisa mengerti berapa tebal kantong saudara. Kalau ibu-ibu biasanya dia akan mengisi lemari esnya dan dia bisa mengukur kapan lemari es saya akan saya isi lagi kalau sudah habis. Ya, mungkin daging ayam, daging sapi, daging kambing, daging segala macam, telur dan segala macam, sayur. Nah, itu tujuannya apa? Supaya saudara bisa memonitor mau masak apa saat ini. Jangan nanti suami sudah pulang, ya sebentar Pak, tak masain, buka kulkasnya kosong. Kan satu hal yang konyol sekali. Kita harus benar-benar rajin untuk membuat budgeting saudara, supaya saudara dan saya bisa mengerti. Nah, ini ada contohnya, 10% untuk persepuluhan, 10% untuk tabungan hari tua, 10% untuk menabur benih. Pak, 10% untuk perpuluhan, gak cukup Pak. Gini saudara, next coba, 10% untuk persepuluhan ya, saudara bilang gak cukup. Makanya kita mau benarkan dulu persepsi kita tentang perpuluhan saudara, supaya saudara bisa mendapatkan berkat dari perpuluhan itu. Coba kita sama-sama belajar dari yang namanya Abraham. Kenapa? Saudara, kita harus tahu bahwa perpuluhan itu, kalau saudara memberikan itu bukan saudara takut untuk dikutuk kalau tidak memberi, atau saudara takut untuk ada belalang pelahap dalam kehidupan saudara. Bukan seperti itu saudara. Saudara harus ngerti bahwa saat saudara memberikan perpuluhan itu dengan kerelaan hati saudara, dan saudara mengerti bahwa saudara dan saya akan menyenangkan hatinya Tuhan. Coba kita bahas sedikit aja ya perpuluhan, karena ini satu topik tersendiri saudara. Kita baca Ibrani 7 ayat yang keempat ya. Nah, nanti saudara bisa baca Ibrani 7 ayat 1-10, ini tentang Abraham dan Melkisedek. Kita langsung ayat keempat. Camkanlah betapa besarnya orang itu yang kepadanya Abraham bapa leluhur kita memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Nah, dari sini saudara, kenapa kok Abraham rela memberikan 1/10 kepada Melkisedek? Karena betapa besarnya orang itu. Melkisedek ini dianggap Abraham sebagai orang yang besar, yang kudus, yang luar biasa, sehingga dia mau memberikan persembahan persepuluhannya. Next. Nah, dari hal inilah saudara, kalau saudara mengerti tentang Abraham, bagaimana Abraham dengan setia memberikan persembahan persepuluhan, saudara dan saya harus mengerti bahwa persembahan persepuluhan itu sudah ada sebelum hukum Taurat ada. Ya, hukum Taurat kan zaman Musa menerima hukum Taurat, tapi Abraham kan sebelum Musa. Ya, nah dari sini Abraham di Ibrani 7 ayat yang pertama, dia dikatakan sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. 2. Ayat yang kedua, kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersisilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Saudara nanti teruskan sendiri ya bacanya. Kemudian ayat yang keempat tadi kita sudah baca. Sangkanlah betapa besarnya orang itu yang kepadanya Abraham leluhur kita memberikan 1/10 dari segala rampasan yang baik. Sehingga Abraham kenapa memberikan 1/10? Karena dia melihat bahwa betapa besarnya orang itu. Kemudian kita akan lanjutkan ayat yang next, ayat yang ke-7. Memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Kemudian ayat 8 itu bawahnya, salah, Ibrani 7 ayat 8. Dan di sini manusia-manusia fana menerima 1/10, dan di sana ia yang tentang dia diberi kesaksian bahwa dia hidup. Nah, saudara coba lihat persepuluhan ini saudara, dan di sini manusia yang fana menerima persepuluhan. Jadi
saudara jangan memberikan persembahan persepuluhan ini kepada pendeta. Kenapa? Saudara harus memberikan kepada rumah perbendaharaan Tuhan. Amin. Supaya di sana ada persediaan makanan. Betul yang dikatakan di Maliaki 3. Nah, dari sini supaya manusia-manusia fana, misalnya pengkhotbah tamu atau hamba-hamba Tuhan, full timer, semuanya dapat menerima persembahan persepuluhan yang saudara kontribusikan kepada gereja saudara. Itu adalah ini ayat ini, manusia-manusia fana menerima persepuluhan dari yang saudara berikan ke gereja. Dan di sana Tuhan Yesus yang ada di surga, dia juga menerima persembahan persepuluhan yang tentang dia diberi kesaksian bahwa dia hidup. Nah, Raja Salib itu siapa saudara? Dia dikatakan dia raja kebenaran, raja damai, dan di Kejadian 14 ayat 18 dikatakan dia yang menabur roti dan anggur. Nah, siapakah yang menabur roti dan anggur dari hal ini? Kan dia sama seperti anak Allah yang dikatakan tadi di ayat-ayat sebelumnya, bahwa Melkisedek adalah Tuhan Yesus. Dan di sini dikatakan yang menerima, yang tentang dia diberi kesaksian bahwa dia hidup. Artinya apa? Persepuluhan saudara selain untuk hamba-hamba Tuhan yang menerimanya, yaitu full timer, pengkhotbah dan segala macam, saudara juga memberikannya kepada Tuhan Yesus dan membawa kesaksian bahwa Tuhan Yesus adalah hidup. Dari hal inilah saudara, kalau persepuluhan saudara menyatakan Tuhan Yesus hidup, sedangkan setiap minggu pertama saudara dan saya melakukan perjamuan kudus mengatakan apa? Menjadi kesaksian. Jadi barang siapa dengan cara tidak layak makan roti dan minum, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Ayat 28, karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru setelah itu ia makan roti dan cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman. Nah, dari sini dikatakan sebab itu banyak di antara kamu yang sakit atau yang meninggal. Dari hal ini kita menyatakan bahwa perjamuan kudus itu membuat saudara dan saya menyaksikan bahwa tentang kematian Yesus. Sedangkan persepuluhan itu tentang kehidupan Tuhan Yesus, yang mana Tuhan Yesus sekarang berada di surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, saudara, kalau saudara dan saya bisa menjadikan kesaksian, dua kesaksian tentang Tuhan Yesus, yaitu tentang kematiannya saudara dan saya menyambut tubuh dan darah Yesus, dan yang kedua saudara memberikan persembahan persepuluhan yang menyatakan saudara mengakui bahwa Yesus hidup, sehingga tidak salah kalau Abraham mengatakan, camkanlah betapa besarnya orang itu, betapa besarnya Yesus Kristus yang telah mati buat saudara dan saya, yang saat ini saudara dan saya ditebus oleh darahnya. Nah, saudara tidak perlu menanggung dosa itu. Untuk hal itu saudara harus memberikan persembahan persepuluhan. Jadi persembahan persepuluhan itu bukan menjadikan beban buat saudara yang menjadikan saudara maaf kata miskin, tapi justru sekebalikannya, saudara dan saya akan diberkati dengan kepada Tuhan dengan berlimpah-limpah. Amin saudara. Itulah yang ingin saya sampaikan bahwa saudara dan saya jangan merasa takut dalam memberi. Kalau saudara tidak memberikan persembahan persepuluhan, nanti saudara akan dihukum, saudara akan dikutuk, dan akan ada belalang pelahap. Ingat, semua ini saudara lakukan dengan sukarela dan sukacita, dan saudara harus mengerti bahwa tujuannya saudara memberikan persembahan persepuluhan itu yaitu untuk kesaksian bahwa Yesus yang saudara dan saya sembah adalah Tuhan Yesus yang hidup. Amin. Next saudara. Kemudian 10% itu tabungan dari tua. Nah saudara, kalau saudara belum merasa tua atau belum mengalami masa pensiun, mungkin saudara tidak akan merasakan hal ini. Tapi saya sudah merasakannya. Kenapa? Karena saya sudah lepas dari sekuler dan saya menjadi full timer. Dari sinilah saudara, kalau saudara misalnya saat ini umur 35 tahun dan saudara pensiun umur 60 tahun, berarti saudara misalnya dan saudara dipanggil pulang Tuhan umur 85 tahun, ini satu gambaran saja ya saudara. 35 tahun sampai 60 tahun saudara masih punya 25 tahun usia produktif saudara. Kalau saudara menyisihkan 10% mulai dari saat ini saudara usia 35 tahun, setiap bulan saudara menyisihkan 10%. Dalam hari ini saudara, misal gaji saudara 10 juta, berarti saudara menyisihkan 1 juta. Selama 25 tahun saudara bisa menyisihkan misalnya sekian ratus juta ya. Nah, coba saudara bayangkan,
Kalau 60 tahun sampai 85 tahun juga 25 tahun usia non produktif saudara, di mana saudara sudah tidak dapat bekerja. Ini saudara anggap impas 25 tahun produktif dan 25 tahun non produktif. Tidak bisa demikian saudara. Kenapa? Karena di setiap tahun negara kita ada inflasi. Dulu kalau kita sudah misalnya beli beras 1 kilo mungkin boleh 7.000, 8.000, sekarang tidak bisa 13.000, 14.000 ya. Nah dari sini itu sudah inflasi. Jadi kalau saudara ingin menikmati 1 bulan 1 juta seperti pada saat saudara masih kuat dan saudara saat ini sudah pensiun, rasanya kurang saudara. Karena apa? Karena saudara semakin tua, saudara semakin butuh obat, semakin tua saudara masih butuh istirahat, sehingga dari hal ini saudara benar-benar tidak menghasilkan apa-apa. Nah hal inilah saudara kita harus sadar dan kita harus ngerti. Kalau saudara tidak bisa menabung untuk hari tua, maka hari tua saudara akan tidak bisa menikmati apa-apa. Saudara akan tergantung kepada orang lain yang mensupport saudara. Nah, kalau saudara misalnya usia produktif saudara tidak sampai 25 tahun, misalnya cuma 15 tahun, misalnya saudara saat ini sudah umur 45 tahun. Nah, ini akan lebih parah lagi saudara. Kenapa? Karena saudara hanya punya waktu pendek saat usia produktif saudara untuk menyimpan uang saudara untuk dapat saudara pakai di hari tua. Ya, next. Nah, kemudian yang ketiga, kalau yang pertama saudara harus menggunakan keuangan, jangan emosi. Kemudian yang kedua saudara harus membuat budgeting. Kemudian yang ketiga ada benih dan roti. Di 2 Korintus 9 ayat 10, ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakan dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Next. 10% untuk menabur benih. Tadi saudara mendapat yang sebelumnya di budgeting 10% untuk perpuluhan. Saudara sudah merasa berat. Padahal ini ada 10% lagi untuk menabur benih. Sebab apa? Kalau saudara tidak pernah menabur, siapa yang akan menuai? Saudara tidak akan menuai. Saudara, kita lihat petani aja. Kalau dia tidak pernah mau menabur padi, apa dia bisa menuai padi? Gak akan kan saudara? Kenapa? Karena dia tidak pernah menabur. Nah, hal inilah saudara, kita harus rajin menabur sehingga saudara bisa menuai hasilnya. Tapi saudara harus ingat, kenapa? Tuhan yang menyediakan benih. Kembali lagi back. Ia yang menyediakan benih bagi penabur. Tuhan menyediakan benih buat saudara dan saya untuk ditabur dan roti untuk dimakan. Jangan sampai kebalik saudara. Kalau saudara makan, misalnya makan jeruk, kemudian bijinya saudara makan, rasanya seperti apa? Nggak nyaman kan? Apalagi kalau saudara makan durian, bijinya kemakan, kan lebih-lebih malah bisa masuk ICU, betul? Nah, dari hal ini saudara, kalau saudara ngerti benih tidak boleh dimakan, tapi harus ditabur. Nah, saudara, tapi kalau roti saudara makan, kalau roti saudara tabur, walaupun tanah saudara kasih pupuk yang luar biasa mahalnya, roti saudara akan busuk. Nah, inilah saudara, kita harus mengerti bahwa saudara menabur adalah benih cukup kecil, tapi akan menghasilkan berkali lipat ganda. Amin saudara. Nah, dari hal ini saudara harus menabur di tempat yang benar. Nah, dari hal inilah saudara, kalau saudara rajin untuk menabur benih, dan saudara pasti satu hari kelak saudara akan menuai hasilnya. Seperti yang dikatakan di lagu tadi, ya, siapa yang menabur dengan air mata akan menuai berkas-berkasnya dengan sorak-sorai. Amin saudara. Nah, dari sinilah saudara. Next. 10% untuk menabur benih. Dari ayat di atas, Tuhan menyediakan benih dan melipat gandakan, menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Artinya apa saudara? Kalau saudara tadi diberkati Tuhan dengan roti, saudara harus makan roti tersebut. Roti itu tidak bisa ditabur. Kenapa? Akan busuk. Tapi kalau saudara mendapatkan benih itu kalau saudara makan, saudara satu tidak nyaman, kedua kali saudara tidak punya kesempatan untuk menuai. Next. Manusia seringkali serakah. Tuhan sudah sediakan benih, tapi masih dimakan juga. Padahal yang sering kita makan biji jeruk ya, kalau atau lagi biji serikaya tidak akan enak ya. Kalau roti enak, maka kita seringkali boros. Saking semangatnya roti juga ditabur. Nah, inilah yang menyebabkan saudara dan saya salah kaprah. Saudara kalau dapat benih silahkan ditabur, tapi kalau dapat roti makan saja, nggak usah sungkan. Kenapa? Karena roti memang untuk dimakan. Kalau benih jangan saudara makan. Kenapa? Kalau saudara makan
saudara satu akan sakit, kedua juga tidak enak, tidak nyaman, dan saudara tidak akan pernah menuai. Tapi kalau roti silahkan saudara makan, jangan saudara tabur. Next. Nah, kesimpulannya ya, agar keuangan sehat, pendapatan harus lebih besar dari pengeluaran. Yang pertama, cukupkanlah diri Anda dengan apa yang ada pada Anda. Dan kedua, membuat budgeting dalam rumah tangga. Ingat, budgeting itu sangat penting. Seperti kalau saudara naik mobil, saudara lihat berapa bensin saudara, bagaimana temperatur mesin saudara, dan bagaimana tekanan angin di ban-ban saudara. Nah, itulah hal-hal yang penting yang ingin saya sampaikan, bahwa saudara dan saya jangan takut memberikan persembahan persepuluhan, karena persembahan persepuluhan tidak akan membuat saudara dan saya menjadi miskin. Tapi sebaliknya, saudara dan saya akan diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Amin. Kemudian yang ketiga, benih dan roti, jangan kebalik. Saudara saking emosinya, roti pun saudara tabur, akan busuk saudara. Nah, dari hal inilah, demikianlah kebenaran firman Tuhan, dan biarlah kita yang percaya menyimpannya di dalam hati dan menjadikannya rema. Haleluya, amin. Mari saudara kita berdiri, saya